Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ludi Saputro. Kebetulan di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, saya mengajar mata pelajaran seni budaya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Inti dari pelajaran ini adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah kemasan atau seni pertunjukan. Karena dalam buku ini ada yang namanya bab 1 mendeskripsikan tentang seni rupa. Kemudian ada juga bab yang menjelaskan tentang seni musik. Ada juga bab yang menjelaskan tentang seni tari. Dan yang lebih kompleks, ada bab yang menjelaskan tentang seni teater. Baiklah, coba kita kupas sedikit kulitnya saja, dasarnya saja. Ketika kita ngomongin seni rupa, ya, proses. Setelah proses, hasilnya diapakan? Dinikmati. Dengan cara apa? Kebanyakan hasil karya seni rupa itu hasilnya dipamerkan. Nah, ketika kita berbicara tentang pameran, berarti itu ada peristiwa, ada objek, ada saksi peristiwa. Nah, inilah pertunjukan. Oke, jadi hasil dari karya seni rupa itu dipamerkan, bukan hanya dinikmati. Nah, ketika kita berbicara tentang pameran, berarti kita bicara tentang pertunjukan. Begitu juga dengan seni musik. Proses latihan, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah komposer, latihan dengan sendiri bisa, dengan beramai-ramai juga bisa. Kemudian setelah hasil latihan mereka pentas sama dengan pertunjukan lagi, lalu seni tari. Proses latihan, menciptakan gerakan. Nah, ini saya paling suka dengan penari itu ini. Ketika dia menggerakkan sesuatu itu udah indah sekali. Itulah penari. Jangankan bergerak, meludah aja itu kelihatan indah sekali. Itulah penari. Ya, untuk menjadi seorang penari itu memang tidak mudah, semua juga harus latihan. Nah, setelah latihan, setelah berproses, hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap dipentaskan, sama dengan pertunjukan. Kemudian seni teater. Ketika kita berbicara tentang seni teater adalah seni kompleks yang memiliki beberapa unsur, yaitu ada unsur seni rupa, ada unsur seni musik, ada unsur seni tarinya. Seni teater, seperti yang saya bilang barusan, adalah seni kompleks. Berarti dia untuk menjadi seorang yang ahli di bidang pertunjukan atau teater. Oke, sebelum kita berbicara jauh, saya akan jelaskan dulu teater. Teater itu berasal dari kata Yunani yang artinya teatron, ya, gedung pertunjukan. Jadi segala sesuatu yang dipentaskan di atas panggung, di mana di situ ada peristiwa, ada pelaku peristiwa, ada batas peristiwa, dan ada juga saksi peristiwa di dalam satu tempat, itu disebut teater. Jadi di dalam semua yang sudah saya jelaskan ada yang lebih mendasar. Apa itu? Untuk menciptakan sebuah karya seni ada yang lebih mendasar. Sebelum menjadi budaya, seni adalah hasil karya. Kesenian adalah kegiatan yang menghasilkan karya yang mengandung unsur keindahan. Budaya adalah kelompok. Jadi kalau kita gabungkan antara seni budaya, berarti hasil karya seni yang berkelompok yang bisa menjadi suatu ciri khas wilayah tertentu. Nah, sebelum kita melebar, apa dasar supaya kita bisa memiliki
seni budaya atau karya seni yang bisa menjadikan ciri khas kelompok wilayah tertentu. Tahu? Ide kreatif. Ide kreatif itu yang paling dasar. Di dalam menciptakan ide kreatif, bagi saya gak usah susah-susah. Apa yang ada depan mata, tulis. Apa yang ada dalam pikiran, tuangkan dalam bentuk karya. Apa yang Anda rasakan, keluarkan. Bentuk, buat, acting. Acting dalam pengertian bertindak. Tindak. Acting mendapat kata kerja ing sehingga menjadi bertindak atau melakukan. Jadi ketika Anda punya ide kreatif, jangan lagi hanya di pikiran, jangan lagi hanya dipandang di mata, jangan lagi hanya dirasakan, tapi acting, lakukan, tindakan, melakukan. Oke? Itu saja pengantar dari saya di pagi hari yang ceria ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghasilkan sebuah karya untuk ciri khas diri kita atau kelompok kita, atau yang lebih besar adalah bangsa kita. Karena seni budaya adalah jantung dari NKRI, Negara Kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah jantungnya NKRI, seni dan budaya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan kalian paham pengantar materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, untuk melengkapi proses belajar kalian, Bapak punya agenda materi kelas 7 selama 1 tahun. Silakan dicatat ya. Untuk semester ganjil, poin pertama adalah menyelesaikan bab 1 sampai 8, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Poin kedua, tugas praktek membuat sketsa gambar. Pilihannya flora, fauna, ruang, dimensi, panorama, dan lain-lain. Poin ketiga, nah kita sudah masuk ke ujian tengah semester yaitu ujian tengah semester ganjil. Kalian akan mengerjakan 40 soal pilihan ganda ditambah dengan 5 soal urean. Poin keempat, kalian juga harus praktek menghafal teks Pancasila dan menyanyikan satu lagu nasional secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, Itu dilakukan bisa di kelas, di hall sekolah, atau di rumah. Ya, nanti karena kebetulan karena masa pandemik seperti ini, ya kalian tentunya akan merekam di rumah ya hafalannya. Poin kelima, sudah masuk ke ujian akhir semester ganjil. Nah, kalian mengerjakan soal-soal sebanyak 50 pilihan ganda. Bahannya dari bab 1 sampai 8. Oke, silakan dicatat seperti yang ada di samping saya ini. Masuk ke semester genap. Untuk materi kelas 7 semester genap, poin pertama kalian menyelesaikan bab 9 sampai 16. Sama seperti semester ganjil, poin pertamanya ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, dan juga seni teater. Poin kedua, tugas praktek membuat poster dengan tema lingkungan hidup. Poin ketiga, sudah masuk ujian tengah semester genap, yaitu kalian mengerjakan 40 soal pilihan ganda ditambah 5 soal urean. Poin keempat, praktek menghafal
praktek Sumpah Pemuda dan menyanyikan lagu daerah secara berkelompok minimal 2 orang, dilakukan di kelas atau di hall sekolah. Karena ini masih masa pandemik, jadi kalian nanti bisa kerjasama sama teman kalian untuk direkam, ya, 2 orang saja. Poin kelima, sudah masuk ke tahap ujian akhir semester genap. Kalian mengerjakan 50 soal pilihan ganda. Bahannya dari bab 9 sampai 16. Oke nak? Itu saja dulu penghantar dari Bapak untuk materi seni budaya kelas 7. Agendanya selama 1 tahun, semester ganjil dan semester genap. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dengan saya, karena kalian nanti akan bertemu insya Allah bersama saya sampai kelas 9. Oke anak-anak.